Dulu tahu gak, saking saya mikirnya MK gitu ya, jadi wah gitu. Parunya, tak untung gak jadi. Mau saya lapis emas tahu gak? Bener loh. Wah, supaya lain sama yang lain pengajian kan. Aduh, tahu gak? Jadi untung gak? Itu hak, betul apa tidak? Awas lo ya kalau nggak teriak-teriak, nanti hak kamu pula saya buang. Itu, lihat, lucu deh. Ya, jadi sekarang udah capek banget sih. Udah ada, tapi itu udah dicabut. Sekarang mesti ngurusin rumah lah, gaji nggak pernah diberikan ternyata. Karena waktu itu ada tahun itu bahwa Bung Karno adalah pengkhianat bangsa. Aku bilang pada gila deh ini orang. Apa sih sebenarnya orang dia tahu Bung Karno itu buat negara ini kalau nggak keluar masuk itu saya bilang dia nggak pacaran masa muda ini. Kasihan banget deh bapak saya. Nah jadi mesti gimana dong? Jadi keadilan lahir dari pemikiran jernih, hati yang bersih dan lepas bebas dari segala bentuk kepentingan. Frasa pertama dalam setiap keputusan hakim selalu diawali dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lah, saya tuh yang suka mikiri tau. Dia tuh ngomong kosong doang apa dia? Lah saya aja juga disumpah. Sumpah dengan yang namanya apa tau? Satu lagi, kalau kita sumpah janji jabatan itu lebih ringan janji jabatan. Tapi kalau sumpah kan pakai Al-Quran lah. Terus ini lah. Kalau dari Hindu ada apa dari Kristen lupa ya, Masya Allah. Sampai saya kepingin tuh datangin tuh Pak hakim-hakim, lo jangan jadi hakim kalau rasa kemanusiaan kalian gak ada. Enak aja terus kayak keren gitu enggak lah. Tulis tuh bilangin tuh sama segala hakim suruh ngomong ini gini, presiden kelima ngomong gitu yang bikin MK. Nah itu Pak beneran sama saya. Maaf ya, saya sebut nama. Saya waktu soal namanya itu apa sama Usman sama ya, kan saya juga bingung. Ngapain dia jadi soal dia? Saya belum tahu loh, saya nggak ngurusin. Tapi kan saya kalau lagi kepingin tahu pasti berhasil. Dibilang, oh beliau begini. Ya, saya rasanya tahu deh yang namanya hakim-hakim MK yang senior yang bagus, saya garuk-garuk kepala. Nah, setelah tahu latar belakangnya, saya mulai mikir ini ada fotoyo. Nah, itulah yang saya sebut tuh MK nomor 90 ini tak. Lah kok gitu? Gimana sih? Kok ya gagah gitu loh. Sampai ingat yang nanti gedungnya. Sampai saya pikir gimana ya ngebalikin gedung tuh biar jadi gedung kalau saya kasih taruh di mana gitu. Lo bener dong. Capek-capek presiden masa nyariin gedung. Kan udah aja suruh sopo kayak seknek opo. Seknek aja tahu nggak? Tadinya tak mau ditaruh di mana. Saya bilang enak aja. Ini lembaga yang bermartabat tuh. Aku bilang iya. Nanti aku mau ketemu bilang sama Bang Timli, bilangin tuh sama warganya, jangan gitu loh. Ayo orang udah diambil lagi di gedung MK mau ngapain? Ya ketawa sama aku. Betul loh. Kita ini mesti punya martabat tuh udah dijadikan sebuah pengadilan kan? Betul nggak? Iya, dengan palu yang kayaknya keren gitu. Dulu tahu nggak, saking saya mikirnya MK gitu ya. Gitu. Parunya tak untung gak jadi. Mau saya lapis emas tau gak? Bener loh. Wah, supaya lain sama yang lain pengajian kan. Aduh, tau gak? Jadi untung gak? Bener loh, saking saya tuh kayak bapak saya tuh kan seniman. Kita tuh jadi kecipratan dari karena keren-keren gitu. Aku lihat kalau saya menyesali nasibku sendiri. Apa ini gua digituin ya?
Padahal gue bikin keren-keren tuh. Nggak ada yang nolongin saya, semua berubah. Kalau saya bilang sama Pak Ahok, dulu kan dia tuh cerewet banget, makanya lu jadi masuk penjara, tahu? Jadi kalau ketemu saya, sampai hari ini kan ikut di kantor. Kalau ketemu saya, ibu, gitu, sebelum, karena saya selalu kalau dulu langsung gini, saya suruh pakai selotip supaya jangan banyak ngomong gitu. Terus kalau sekarang kebiasaan, jadi kalau melihat saya langsung ya gitu saya gila, ada orang bagus-bagus digituin, gila dah. Saya nggak takut, saya begitu tadinya mau dimasuk ke tahanan mana ini supaya saya udah semuanya ini supaya tahu deh, ini republik kita, tahu bukan republiknya seseorang. Waktu Ahok ternyata kan benar dipotong-potong sama namanya Buniani, dia udah masuk ke tahanan. Iya, terus wah yang namanya Pak Hakim terus suruh masuknya ke situ Pak, Mediku, Cipinang. Saya diam-diam ikutin, mana ada Pak tadi Pak Jarod, mana dia? Nah, yang saya perintahkan kan, terus diikutin. Nah, digebukin sama kriminal ini si Ahok. Jadi masuk 5 menit, udah gitu diam-diam suruh jalan belakang. Ditaruh, minta di polisi. Lo taruh nih orang karena saya tahu, saya punya rekaman aslinya. Nah, bahwa dia tidak menghina seperti itu, dipotong-potong. Ternyata benar, lalu keluar lagi ya. Saya sering datang tuh ke tahanan di situ polisi. Nanti kalau saya datang sekarang ke sono, saya pula yang ditahan. Lah ya benar kan? Kan namanya apa? Sukarela. Lo kalau dipanggil kan sampai 3 kali, kalau nggak perlu ditangkap toh. Ya, karena ada panggilan, terus mesti datang. Saya selalu datang sukarela. Waktu dipanggil sama polisi, ke Poldak lah. Terus ada tuh ke ini mesti tahu nih mainan polisi apa tuh namanya, Kapolres Jakarta nanti. Tahu-tahu saya dipanggil, ya saya datang aja. Saya nih tahu nggak, warga negara mestinya dapat pelakat topo gitu, warga negara terbaik di Indonesia. Dipanggil polisi, oke. Udah toh, terus ditanya nih, pakai dulu kan masih ketikan toh, totok terus. Jadi bolak balik, jadi saya tanya sama adik polisi yang ketak-ketik ini, ngomong, bener tuh ngapain sih? Kita jawab semua. Dia ini terus bilang, Mbak, karena saya lihat Mbak baik, tapi berdua ya. Iya, saya boleh tahu loh, saya dipanggilin toh, gitu. Apa tuh? Sebenarnya ini rekayasa. Kenapa? Yang namanya Kapolresnya itu sudah masuk nominasi untuk jadi ajudannya presiden. Coba tahu deh. Nanti pasti gerah polisi. Jangan buat coba-coba ditangkap ya. Ya lo masa gitu zaman saya masih PDI ya. Itu. Terus yang saya senang apa? Karena saya warga negara yang aturan. Jadi presiden kan? Iya. Yang namanya Kapolres itu jadi Kapolda di mana langkah lupa. Saya presiden loh. Waktu baru berhenti pesawatnya tadi. Itu kan yang waktu itu dating saya. Itu kan yang waktu meriksa saya. Terus aku bilang keren gitu kan. Jadi waktu turun toh kan apa tuh jajaran apa namanya? Nah itu kan saya kalau udah saat ibu paling bodoh kalau udah singkatan. Karena udah saya pikir otakku yang pintar masa penuh dengan singkatan. Jadi saya suka nanya, ini ya, apaan itu? Oh gitu, itu ini gitu, panjangnya. Ya. Terus benar kan? Oh keren dong, turun dong Presiden Republik Indonesia kelima. Dia kata kelihatan kayak udah bingung kan? Kapolda kan semua salaman sama gua. Saya terus pikir, aku salamin apa enggak ya? Gitu kan? Ya iya dong. Kan bisa saya jahit
nih Kapolda kan, itu tentu semua orang tahu soal apa kabar Pak. Oh, aduh nih sandiwaranya Republik Indonesia supaya kalian tahu. Tepuk tangan. Tidak. Kejaksaan. Ya, coba gimana? Aku bilang pada gila nih semua. Datang suruh jalan belakang. Padahal aku diomongin supaya tahu, jadi putus-putus deh ini mau aku bacain semua. Kenapa? Supaya kalian tahu. Inilah realita Republik kita loh Pak. Nah, apa? Lihat belakang. Bukan namanya bunda. Diperiksa di situ loh Pak. Belakang aku ingat ada satu perempuan, ada satu pakai komisi. Kayak keren ya. Udah tahu ini pertanyaan kan selalu nih udah ada tulisan. Itu yang ini nanti jangan sembarangan yang mana mau ditanya. Aku udah jawab, oh iya, akhirnya dari jam 8 pagi. Kalau saya nggak tanya, ini saya rasa sudah semua saya jawab. Jadi yang mau dicari apa? Saya bilang, para bapak ibu, kan, oh belum selesai. Katanya masih ada satu pertanyaan. Ayo silakan. Karena saya ini kan seorang istri, pasti suami saya nunggu, anak saya nunggu, boleh telepon apa? Mau sampai jam berapa? Apa langsung mau ditahan gitu? Itu pertanyaan saya. Makanya nggak usah takut gitu ya. Terakhir, apakah ibu kenal? Ibu kenal Solo lagi? Karena ditanya katanya dapat uang, oh dari luar negeri, oh gampang. Minta saya mana? Tinggal mana saya masukkan uangnya? Nggak mungkin kan bawa karung gitu. Ya, terus pernahkah ibu kenal sama naga hijau, naga merah? Aku udah langsung ini naik deh. Udah gak tahan dah Pak. Gue sebagai warga negara taat aturan ya. Dan pakai naga-naga. Jadi dulu saja saya punya capek kan berapa jam. Akhirnya saya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pertanyaan saya dari menjawab ini, saya mau nanya dulu, pernahkah Bapak melihat naga? Ayo, jangan ketawa. Itu pertanyaan saya. Mereka sampai kayak mau ketawa tuh. Saya udah nggak tahu. Jangan membuat pertanyaan yang tidak ya, para jaksa yang terhormat. Yang namanya bahkan saya rasain nggak boleh masuk. Dia lihat ada kaca gini, jadi begitu gak kurang pada naiknya kayaknya nih duduk kayaknya udah marah saya. Kalian itu menjadi begini, memperhor saya mau ngomong interogasi sampai lupa saking udah marah. Memperhor saya dengan hal-hal mana mungkin situ akan menjawab sudah pernah lihat naga, apalagi yang hijau dan merah. Ternyata itu simboliknya apa? Yang namanya NU hijau sama namanya PD. Gila nggak? Saya bilang sampai verhur. Kalau kalian saya dengan sabar karena saya taat hukum. Saya Megawati Soekarno Putri, ngerti bapak saya itu siapa? Bapak saya keluar masuk penjara untuk sebuah ide prinsip yang benar-benar dia ingin lakukan. Kamu tak gitu, tiba-tiba dimasukin penjara sebodoh akan duduk di tempat saya, diperhor oleh Belanda yang ada di situ. Diam semua, terus keluar kali bosnya ngomong terus aku disuruh pulang. Pak, tolong, itu kan republik kita, dengan kepolisiannya, dengan kejaksaannya, dengan mahkamahnya, seluruh hukum Indonesia sekarang ini saya bilang sedang criss cross. Hukum yang benar dimainkan dengan hukum yang dibuat-buat. Tulis itu, silakan. Gile, tenang juga tuh saya. Waktu saya presiden, kan apa tuh ada gelar apa tuh? Hari jadi kejaksaan lah. Kan di ruang tunggu
Habis ini saya bacain semua ini. Terus apa? Akhirnya kan ada, jadi kan di bawah saya toh jaksa agung di ruang kerja. Pak sini. Saya udah mulai jahil. Pak, dulu yang periksa saya ada di lapangan, Pak. Masa Toto pucat langsung bilang siap perintah ibu. Aku nanya, oh siap perintah? Ada, oh ibu apa? Lu juga orang aku nanya ada di lapangan enggak? Ada ibu. Itu kan dalam batin saya, hori, lo hormat sama gua karena kan iro. Ya dong, inspektur upacara. Iya bener udah nggak tahu. Untung saya nggak tahu namanya. Seneng dah gua. Lepas ngomong gitu kan, ngomong apa? Presiden kan dihormati. Dalam batin syukurin dah. Iya, enak aja. Mentang-mentang kayaknya itu terhormat berkuasa apa. Sampai saya bilang, Pak, namanya Pak Rahman kalau nggak salah. Gitu. Saya bilang, Pak bilang dia ntar juga pensiun Pak, nggak ada umur panjang. Nah, kalian supaya tahu gitu. Nah, kenapa sih saya digituin mau? Nah, karena saya cinta negeri ini. Kenapa saya mau datang ke sini? Karena saya merasa umur saya mungkin nggak tahu sampai kapan. Terus kalau ke negaraku masih begini aja, orang penakut, zona nyaman, maunya puasa, nyari duit, jabatan, duit apa ini. Terus tahu-tahu Ibu Adi bilang gitu, gimana saya nggak perih ya? Gimana saya nggak perih ya? Yang namanya negara dibuat dengan keluar masuk bapak saya, dengan namanya kalau nggak salah dari 1511 abad jadi ke-16 kalau nggak salah dari betul nggak apa namanya itu perang itu yang meninggal 23 juta. Can you imagine? Dengan sekarang bisa kayak gini, pikir dong kayak apa itu orang tuanya. Saya ajarin anak-anak saya, cucu-cucu saya, kamu bawa juga ke Taman Pahlawan. Di sana cari ada nisan tidak bernama. Boleh dibuktikan ke Kalibata. Seluruh saya kalau pergi, saya pergi ke situ. Saya hormati. Gak ada yang memberikan bunga. Padahal dia sudah merelakan jiwa raganya buat membangun republik ini. Gila gak? Kalian senang, nggak mau tahu pengorbanan. Masukin tuh Pak, benernya dalam buku. Nanti saya tolong bisa lampiran berapa juta rakyat yang telah berkorban untuk berdirinya yang namanya Indonesia Raya. Insaf, insaf. Keluar dari sini insaf, tak lihat itu. Tapi ini kan saya mulai mengenal orang. Nggak ngerti nama tapi saya tahu. Saya bilang, saya katanya ini saya tinggi, gitu. Karena juga saya katanya punya ini photographic memory, boleh tanya sama psikolog. Saya tuh suka gini tuh lihat terus gitu. Bukan niat apa-apa, cuma saya ingat gitu. Saya pernah ketemu orang ini. Itu kelebihan saya, makanya kenapa saya diberikan sampai gitu gelar-gelar. Saya suka nanya, nanti kalau saya dipikir saya beli gimana? Yang nggak saya ini, saya suka tanya sama yang masih, ya tidak lah. Ini semuanya otentik. Gitu. Jangan lupa, lagi benar, benar lah omongan saya. Kalau enggak ya jangan mau disumpah. Tapi berarti menjadi hakim, no? Kenapa disumpah? Kan saya suka nanya. Karena dia harus mencitrakan keadilan. Aduh, bilang gile ya, kok cantik banget, nggak tahunya dakdok. Kalau goda, nah gitu loh. Jadi kan gimana? Itulah keadilan yang merupakan keadilan harus menjadi mantra suci.
yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim hingga lahirlah palu emas. Itulah saya mau balut sama emas. Untung gua nggak bikin dah. Ntar kapan-kapan palunya dijual juga. Gila dah. Iya. Ya ini kan didengerin berapa kota? Nah, dengerin dah. Jadi juga tolong ingat, hakim itu juga manusia tahu, presiden itu juga manusia tahu. Nah, semuanya dicatat. Kalau Islam di sini ada 2 malaikat. Betul apa enggak? Kalau nggak percaya tanya. Di sini yang kanan katanya yang nyatat baik-baik, yang kiri yang nyatat yang jelek-jelek. Namanya Rokib, Akib, Bapak Akib. Dia tahu? Hah? Ya iya loh. Jangan lupa bilang tuh sama hakim-hakim, gila dah. Kalau kita minta keadilan tuh kepada siapa? Coba Bapak lihat, maaf ya, nengokin ke situ terus supaya situ nggak bungkam. Itu sampai teman-teman ini Mega bilang, yang bikin tuh MK. Saya kayak ditampar, gile, siapa dia? Ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah. Oh ya udah, taati aja kalau sebagai warga negara. Nah, emas ini tidak boleh ditransaksikan dengan cara apapun. Nah, sebab di dalamnya tercermin keadilan Tuhan melalui para hakim. Inilah seluruh imajinasi yang saya bayangkan ketika menjadi presiden kelima itu dan mempunyai mandat untuk membuat Mahkamah Konstitusi. Tadinya kan saya kepikir enak banget ya jadi hakim. Itu ketoknya itu sepertinya dari dia keadilan itu. Tadinya saya nggak mau, tapi kan amanat sebagai presiden ya nggak bikin lah. MK tidak hanya menjadi benteng konstitusi dan demokrasi. Roh kelahiran MK menempatkan para hakim MK sebagai simbol keadilan itu sendiri. Dan inilah makna sikap yang sudah tidak ada kenegarawan hakim MK. Kehadiran MK sangatlah penting guna menyempurnakan sistem politik Indonesia. Sebab sejarah mencatat ketika demokrasi hanya dipimpin oleh kekuasaan pada masa Orde Baru, maka yang terjadi adalah rekayasa selalu pemilu. Karena itulah MK menjadi penjaga terakhir demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu. Nah ini kayak gini aja. Aku udah diulang hidup. Ya, orang udah diumumkan. Jadi itu apa ada KPU? Udah diumumkan nanti ada yang ngomong. Nggak sah. Aduh, kan deh. Kekuasaan otoriter Orde Baru telah melahirkan krisis multidimensi tahun 1997. Itulah ketika saya jadi wapres gitu. Makanya saya ketiban, saya bilang itu sampah. Sendi-sendi bernegara rusak akibat tiadanya kemerdekaan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Krisis berhasil saya selesaikan melalui proses saya menjadi presiden sampai tahun 2004. Dalam kehidupan demokrasi saat itu, kita melangkah lebih maju dengan menempatkan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Seperti tadi yang saya katakan, itu dinyatakannya sebagai pemilu yang paling demokratis, bukan orang sini, orang luar. Hadirin sekalian, kalau enggak saya mesti selesai ngomongnya. Sistem demokrasi memerlukan topangan sistem hukum. Sistem hukum mencakup peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, banyak perundangan itu yang sudah bagus, tapi kan pelaksananya tetap manusia, institusi, dan aparat penegak hukum, budaya hukum, dan tertib hukum. Beberapa pakar hukum dan tokoh masyarakat sipil nongol seperti Profesor
Saya baru ngomong ini, tonton saya lihat dia ngomong. Profesor Todung Mulya Lubis, Profesor Sulistiowati, dan Dokter Fitri. Saya senang banget tuh Mbak Fitri. Ada itu terus tuh kayak saya. Kalau umpamanya, prosedur ditangkap itu harus ada surat perintah, pengadilan kayak gitu dulu. Kalau tidak kali gitu. Terus kalau mamanya baru sekali aku takutin banyak pak pengacara baik gitu loh. Pokoknya kita bantuin ya. Gila kenapa aja? Pak ini saudara Pak Usman Hamid dan lain-lain banyak banget telah mengingatkan bahaya rule of law yang kini berganti menjadi rule by law. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK misalnya yang seharusnya bersifat independen dan telah saya didikkan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dalam praktek sering terlepas dari berbagai campur tangan kepentingan kekuasaan. Demikian Polri, Pak Polri dengerin ya, yang bawah-bawah itu loh kan suka kasihan saya lihat udah capek loh, seperti ketika saya konflik di Papua itu mau rakyat di sana itu kan mau nyerang itu apa namanya Freeport, jadi saya kan disuruh ke sana gitu. Terus yang kasihan apa? Masa itu kan ada Pak Teis ya, iya. Padahal dia itu ada 4 orang, jadi saya menyingkap lagi karena terus ingat supaya tahu ada 4 orang. Pak Frans Kaisepo, Pak kok bisa lupa, Pak Teis, ada 2 lagi tadi kemarin udah ingat, sekarang lupa lagi, yang menjadi penggerak yang disuruh oleh Presiden Soekarno mematangkan untuk perebutan Irian Barat. Lah, tapi yang anehnya gak ada loh jenderal itu yang ditangkap. Selalu kan kerocok yang ditangkap. Ya, dan karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya. Masa gitu? Hanya dengan terang dong. Dia menjalankan perintah. Kalau nggak jalanin perintah, diturunin pangkat. Maka dia berkata, Polri, aku ini yang bikin kamu Polri ini aja. Saya suruh fraksi saya. Coba sih ingin tahu reaksinya. Nanti kalau kayak gini terus udah masukin ke Mendagri. Gelisah toh. Udah pada minta, udah tetap aja Polri. Gimana saya nggak segini? Biarin tuh, jangan dipotong ya gini ya saya. Ada sama TV. Ini gila dong. Gimana sih maunya? Coba pikirkan. Coba saya kan lihat. Apa ya saya suka lupa. Kalau kompes itu kan koyok kolonel ya. Kalau apa gitu ya, nggak bawa lagi. Orang polisi loh. Bukan kalau polsek itu kira-kira. AKBP. AKB. Jadi kalau diinikan sama TNI itu paling enggak kan terus yang dihukum kapten sama prajurit. Jadi saya kan liatin kemana ya itunya jenderal ini. Ayo coba cari data di dalam ini persoalan pasti yang dihukum gak dipecat itu para jenderal. Saya kan pernah presiden toh, beliau. Jadi lah
kok kesalahan ditinggalkan kepada anak buah, padahal anak buah kalau tidak menurut perintah udah pasti out, maksudnya diturunkan atau jangan deh, selalu bilang dia itu. Makanya saya kalau saya dapat penjaga dia orangnya, atau ada 2 orang gitu tak ya. Nanti kalau kaminya lemah udah dibilang katanya salah, terus hanya siap. Jadi kalau mereka saya suruh gitu terus langsung siap gitu, tar dulu kamu siap bego atau siap ngerti? Benar, udah nanya mereka. Tapi aneh, kok senang ngikut saya? Nggak ada kalau saya suruh kamu pergi ya supaya naik pangkat sekolah, nggak ada yang mau. Apa sih? Ini saya marah tapi saya pelihara mereka. Nih, udah tanya kalau nggak percaya. Nah, sakit, aku yang bayar. Apa sih? Aku nyari coba bisa ngomong saya nggak boarding. Anak buah saya tuh kalau saya bilang boarding, itu udah ngerti. Saya sendiri bingung, bukan bahasa Indonesia. Maksudnya meresap gitu. Coba dong tolongin gitu loh. Sebetulnya kayak karena kayak pengadilan militer loh. Ya toh, lu kayak nggak ada mandul ya, nggak ada tuh. Atau karena sekarang keadaannya lagi nggak ada perang gitu saya pikir. Ya, tapi kan ada. Masa ini kalau yang kami di TSM itu, apa namanya TSM toh? Tuh kan. Terstruktur sistematis iya masih, tapi nggak ada yang berani ngomong. Nah kalau saya kan nenteng aja, emangnya dia nanti terus dibilang ibu tuh bohong, mau bukti gitu kan. Struktur PDI Perjuangan itu sampai punya ISO 3, artinya apa? Berjalan dengan baik. Nah saya tadinya aja nggak ngerti ISO pokok, saya pikir itu buat usaha. Iya betul, tanya asal tetap datang bawa surat ada dari ISO, bu ingin tahu manajemen partai. Saya sampai tanya sama Pak Lauli, boleh gak ya? Nggak toto salah pula, karena pikiran saya hanya buat pengusaha. Lauli bingung pula, lah kok kamu aja hukum bingung lah, saya bagi. Tapi nggak ada kok kayaknya larangan, jadi boleh. Bener lo ya, kan Pak Lauli dari PD bertanggung jawab lo ya. Kalau dibilang salah, kenapa itulah. Jadi jangan kalau ibu tuh diem dianggapnya nggak ngerti. Hanya saya cinta negeri, nggak buka. Hasil itu begitu. Kawan. Ini di sini karena sudah dibuka kejaksaan MKM, ternyata nasibnya tidak jauh berbeda. Bahkan Polri dari berbagai laporan yang ada sampai terlibat secara institusional dalam pemilu dan terbukti telah melakukan rekayasa hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Sambo. Saya waktu kasus Sambo, saya kan boleh curiga. Saya tahu forensik, makanya kan aneh Pak Ibu Mega tahu segala forensik lah, gitu. Saya bilang ini pasti ada pemalsuan. Saya bertanya pada waktu itu ada orang Polri suruh saya nanya gini, betulkah katanya ada pelecehan? Harusnya forensiknya ada, mana? Ayo, ya tinggal situ aja yang ngomongin. Polisinya harus bilang nggak ada loh. Jadi gimana dong? Terus yang ini ternyata itu salah satu anggota Paskibraka itu yang itu aku bilang itu anak yang Gama itu. Ini kan kasus. Saya langsung suruh yang namanya dari BPIP temui keluarga, tanyakan yang sebenarnya apa yang direkayasa. Masa gini kita langsung berani gitu. Saya berkali-kali mengatakan
Saya bukan provokator. Kalau provokator itu banyak tanpa bukti, cuma ngomong doang. Inilah yang saya khawatirkan, bahwa tanpa sistem hukum yang berkeadilan, Indonesia akan selalu berada dalam jalan kegelapan. Kalau nanti dibilangnya waktu Ibu Mega tuh rupanya ngilu-ngilu komunis, saya kalau anak buah saya itu boleh nanya sama saya, ya. Jadi kalau lagi saya ngomong yang sampai 3 jam itu saya lihat ketahanannya. Tanya deh, apa? Nanti kan ngantuk ya? Iya. Ntar kan aku lihat, karena saya gini kan, gitu. Benar, bukannya maksudnya nakutin, enggak. Akan saya lihat, karena saya bisa tahu mana yang mengikuti, tapi mana yang hanya ya asal hadir. Apalagi tadi saya bilang tadi ingat pacar gitu. Di tempat saya untuk menjalankan disiplin, kalau udah saya lihat ulang lagi, langsung kamu out, cuci muka, kan tentu malu dong. Ya, itulah disiplin kami. Kamu mau dengerin atau tidak? Kalau enggak, silakan keluar. Berapa kali perempuan juga ada, kesian juga kan. Tapi siapa suruh jadi anggota partai gitu. Itu harus benar-benar disiplin. Kamu harus masukkan apa yang saya omongkan. Karena omongan saya tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya tadi provokator atau apa. Saya mengajarkan kepada mereka Satyam Eva Jayate. Kenapa? Itu dari Buddha. Sam Gotama. Saya ambil karena bagus banget disebut begitu. Kenapa? Kebenaran pasti menang. Wah, keren. Pertanyaannya, kapan menangnya kan gitu. Tiba-tiba kan muncul kita yang mencari kebenaran itu ini. Di tempat ini, kalian kalau mendengar saya, kita harus cari kemenangan dalam kebenaran. Sekalian rakyat Indonesia yang mendengarkan saya, bangunan sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem kepartean yang sehat harus menjadi penopang tata pemerintahan negara. Dalam sistem inilah seluruh peradaban bangsa dibangun. Jadi kan gini, umpamanya akumulasi persoalan pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan, menurunnya martabat bangsa di dunia internasional. Semua yang cinta bangsa ini sering bertanya, bagaimana dengan kebangsaan Indonesia kita? Itu Pak Todung. Jadi menurut saya, masukkan pikiran saya, permulaannya adalah ketika Bung Karno sudah dinyatakan TAP itu dicabut, maka idenya, pikirannya, semuanya harus kembali kita pelajari. Bukan karena saya anaknya, karena saya baca semua. Inilah tokoh-tokoh bangsa. Apa ekonomi, meskipun perbedaan dengan Pak Sahrir itu, kalau saya masih ingat umur berarti ya kira-kira 3-4 tahun. Tapi saya kan memori saya kuat. Jadi kalau lagi rapat apalah gitu kayak gini, nanti gantian nih. Namanya bapak saya menantu saya. Terus udah itu nanti Pak Hatta. Saya ingat nanti kalau udah Pak Sahrir gitu. Jadi kayak muter gitu. Cuman yang lucu, makanya saya sering ingat, mereka itu ternyata bahasa Indonesianya rusak. Yang mereka betul, jadi Melayu. Jadi kalau lagi rapat gitu, mula-mulanya yang Jawa bahasa Jawa dijawab sama yang Jawa, yang Sunda saya ingatkan aja itu, saya dipangku-pangku. Terus saya lama-lama makin gede, rapat tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau udah debat, wah keluar hot sedap gitu. Aku tadinya nggak ngerti apa itu yo. Saya nanya, itu kan sebetulnya cercaan kok.
Iya, kalau marah. Tapi udah gitu ketawa-ketawa. Ibu saya suruh masak segala. That is, jangan dipikir ini nostalgia, tahu? Itulah citra para pendiri bangsa. Berbeda pun mereka tetap akrab. Bapak saya, ketika Pak Tasril sampai mesti ditahan, dia bilang sama Pak Sarir, Bung, semuanya dipanggil Bung kan? Bung, nanti Yai masuk, itu kan pakai Yai gitu, tapi jangan khawatir. Sus, panggilnya Ibu kan, Bu Sarir, Sus. Saya dulu pikir itu kue sus apa bukan ya? Hai, itu nggak ada yang menceritakan saya. Kalau saya udah meninggal, siapa yang mau menceritakan? Begitulah semangatnya para pendiri bangsa. Mereka penuh dengan cita-cita, tidak seperti gini. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja? Kok ya yang partai lain tuh jadi gituin, no? Ya betul apa enggak? Ya, waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak ngomong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tapi dah, kalau saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai topi ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut. Karena dia menjalani hal yang nggak benar. Loh, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Nah kan terus diem. Terus saya bilang, loh si Rosa itu punya surat perintah nggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi itu, dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir mungkin ada di dia, tapi kan harus ada prosesnya, no? Nggak kayak mundur, no? Dan ini banyak sekali kejadian, tahu ibu-ibu bergerak kalian tuh, gitu loh, lihat ke bawah, kemiskinan dan lain sebagainya, jangan hanya dengarkan. Kalian tahu nggak, ibu tuh senangnya nyari orang miskin. Ada bapak, kalau bapak saya boleh tanya Bu Risma, apa? Tidurnya di kandang kambing. Aku dikasih anak-anakku tuh maksudnya anak PDI, karena tahu saya suka nyari orang miskin. Yuk, masalah beneran di kandang kambing? Iya Bu, kan ibu suruh nyari. Tak panggil Mbak Risma, ambil. Nah, udah jangan mikirin Hermi, Dior apa boleh. Lah iyalah, kan ibu-ibu selalu gitu. Kalau ditanya saya punya Dior, punya. Oke, terus ibu Mega hidupnya apa namanya itu? Apa? Ya deh, gitu-gitu lah boleh lah. Gitu. Loh, saya bukannya bilang kalian nggak boleh kaya, tapi setelah kaya, karena kita bergotong royong, tolonglah di sekitar rumah situ. Berapa banyak aku? Ini saya mikir, ini sampai jadinya saya kok jadi agen sosial ya? Kan ini pemerintah Republik Indonesia, polisi, dengar,
Daripada lo mau nangkap orang yang nggak keruan-keruan, cari juga lo, karena ada sel kamu di mana saja. Dengerin ya, yang namanya Kapolri. Saya benar. Di kolong jembatan ada orang, tolong. Saya hanya lihat karena mata saya itu kan saya lihat apa di jalan, saya suruh berhenti. Kamu punya duit nggak? Sama ajudan. Siap bukan? Itu ada orang, dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia. Aku pikir apa namanya disabilitas. Terus ternyata apa? Dia adalah tukang ngamen. Terus ditanya atau tinggal di mana? Ini dekat kolong jembatan ada yang layang ini tuh apa? Bukan itu, ini layang apa? Jalan layang. Di bawahnya kan itu. Aku bilang, gila, ini di Menteng loh. Aku suruh aku. Bukan saya mau cari nama, no, itu kemanusiaan saya. Kan? Keluar. Terus, menghilangkan kemiskinan apa? Lo gampang, pergi aja kolong-kolong jembatan, lihat yang namanya ini Jakarta. Saya udah bilang tuh sama si Pak Kerap, kamu sebelum dianya pergi kampanye, pergi ke Jakarta Utara, tanya sama orang di sana, masih adakah yang namanya Gang Senggol? Artinya saya pernah ke sana, ternyata masih ada. Sampai mereka bilang, salah Bu Mega ya, kok tahu Gang Senggol? Artinya, saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng terus. Mentereng boleh, tapi ya itu turun, lihat manusia Indonesia yang masih perlu, katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 tuh. Apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini tolong deh suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Segala ini kemanusiaan tahu. Ya, nanti kalau udah makin lalu ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana lo cabenya ke orang? Ibu ke orang namanya bawang putihnya gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya Mas, saya mesti kritik. Orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teok. Baru ibu-ibu bilang, lah yo apa itu ya? Paling tempe. Iya lah, aku bilang. Mana saya bisa makan? Keren nggak? Presiden Republik Indonesia, 3 profesor juga masak boleh. Gila. Terus apa tuh? Nah, jalan menuju masa depan Indonesia telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Nah, konsepnya karena nggak pernah baca, namanya negara paripurna. Artinya Bung Karno itu, karena saya sampai mikir, ini Pak Harto ini sebetulnya kalpeo atau nanti kalau itu pasti yang keluar dari saya jelek terus, jadi gimana jelas. Jadi maksud saya, Bung Karno itu konsekuen dengan mengatakan dari para pendiri negara paripurna. Paripurna itu kan artinya selesai. Padahal beliau sendiri bilang sama saya, kamu ingat ya, merdeka itu topo. Saya nggak tahu, mungkin saya emang akan jadi gini. Ya apa saya mana tahu? Itu hanya jembatan emas. Terus saya kan bilang, lah buat apa susah-susah merdeka Pak kalau nggak ada rumahnya? Lihat logika, hanya jembatan emas. Tapi aku terus koreksi, oh Bapak benar ya, kita yang suruh kerja ya, yes, untuk bikin namanya negara paripurna itu. Loh, kalau Majapahit aja
Kalau lihat dari ekskavasinya keluar kan yang namanya ini dari mas cincin lauk, saya bisa bayangkan jangan dulu aja bisa gitu, apalagi dengan kita hidup yang benar, rakyatnya makannya benar, kemiskinan praktis sudah tidak ada, terus bisa sekolah kemana aja gitu. Apa maksud saya? Itu pertanyaan saya. Itu paripurna. Makanya ideologi Pancasila itu sangat visioner. Demikian halnya konstitusinya, perumusan kalimat dalam pembukaan dan seluruh pasal-pasalnya sangat benar. Desain masa depan Indonesia telah dinyatakan dulu. Ada orang supaya lihat fisik, namanya gedung pola, sebagai cerminan konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana. Bayangkan, Bung Karno itu memang visioner. Makanya saya pikir, mengapa dia menjatuhkan Pak Harto, Bung Karno? Sampai dibuat begitu. Siapa di belakang dia? Saya nggak mau ngomong, saya tahu. Terus apa? Itu pola pembangunan semesta berencana itu, makanya sudah digambarkan di gedung pola yang sekarang masih enggak itu. Nah itu kan. Jadi apa coba? Yang membuat zaman Bung Karno 600 doktor. Kami sudah sudah. Kalau jelek, kalau bagus dia semua menyatakan itu apa bagus semua. Kenapa nggak dijalankan? I don't know. Sampai sekarang yang saya bilang pucuk-pucuk. Lo apa tiap presiden dulu nggak berkehendak untuk menghilangkan kemiskinan? Iya. Tetapi orang di kandang kambing aja nggak kelihatan. Itu sempurna, hebat. Gambaran Indonesia Raya mampu dengan baik, maka seperti tadi saya katakan oleh Wage Rudolf Supratman dari syair Indonesia Raya. Coba deh, kalau saya selalu menangis, peradaban Indonesia itu tercermin. Bangunlah jiwanya, bukan bangunlah badannya. Jiwanya, badannya. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Semua itu coba sadarlah hatinya, sadarlah hatinya. Pertanyaan saya, orang sekarang berbudi apa enggak? Enggak. Loh ya dong. Makanya saya bilang Polri, kamu tuh saya bikin loh. Gimana saya nggak pesan? Nah, ya kalau yang bawaan terus kan pasti, Bu saya kan terturut perintah. Kalau enggak kan kalau masih harus digeser. Kalau enggak diturunin pangkat lah. Jadi kemana budinya? Terus saja beraninya melawan rakyat. Yang takut kepala desa ngadu. Kados pundi Bu? Saya kalau orang Jawa saya Jawa juga. Kados pundi Bu? Nopo? Lah kok kados mayat? Ngata nggih polisi niku. Lah apa? Lho Bu, kok kita itu disuruh ini? Enggak dikasih duit, udah gitu apa? Lah kok mboten bantu. Nah ngomong oke, saya tidak berani ngomong. Masa saya disuruh nyobrosnya yang sono. Nah kamu maunya nyobros yang ngendi? Kulo ini pun sing mriki gitu. Terus aku ketawa, ini coblosan gandeng. Boleh Bu, boleh hak kamu. Pemilu langsung itu apa sih? Memberikan hak kepada rakyat penuh untuk boleh memilih siapa yang ingin dia pilih, gitu. Nah ini kan udah gak jelas. Orang disuruh ini siapa ya? Ada surveyor. Aku tuh sampai mikir pinter banget karena di psikologi saya belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu
gitu. Siapa tuh ya udah bulan membuat ramalan, entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo. Satu putaran, aku tuh sampai geruk-geruk kepala. Kok dia bisa menunggu? Saya yang punya bela tentara, saya ketua umum partai sah. Kok bisa ya? Oh, aku udah bilang Pak, ini direncanakan. Gitu deh. Kok susah amat. Ay, gawat ya, gawat toh. Saya baca ini aja, saya bilang gawat. Jadi dibayai diomongin setelah reformasi, karena dianggap kalau presiden terlibat lama gitu kan. Nah udah oke, kita putuskan hanya boleh 2 kali 5 tahun kalau kepilih lagi. Nah ini kok digituin gitu. Nah makanya nggak tahu nih di buku tebal ini ada nggak kayak gini-gini ya. Etika moral dan peradaban yang baik adalah modalitas kemajuan peradaban bangsa. Jangan sepelekan hal tersebut. Sejarah mencatat bagaimana ketika etika dan moral kebenaran itu hilang, diabaikan, dan hukum jauh dari keadilan, maka yang ada adalah nanti tirani kekuasaan. Nah, kalau cuma kuasa gitu doang, ya kalau udah main senjata. Watak tirani ini kini berubah bentuk menjadi otoritarianisme baru. Meskipun dibungkus dalam wajahnya yang nampak santun dan populis sekalipun. Apa yang terjadi saat ini adalah titik terendah praktek etika, moral, dan hati sanubari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi alat kekuasaan. Aparatur negara yang seharusnya netral pun disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Profesor Ikral Nusabakti mengatakan bahwa diperlukan, saya sampai hitungannya kayak opul. Itu kan berarti 25 tahun toh. Betul nggak? Udah gitu kan ganti-ganti toh presiden. Nah kalau presidennya api, nah kalau presidennya orang api, pusing saya. 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi saat ini. Tapi saya juga cocok. Nah karena ya saya kan tadi bilang saya yang menyelesaikan BLPI sampai mendapat award dari luar negeri. Karena Indonesia katanya itu bisa lepas sebagai negara pertama dalam krisis. Itu benar. Nah, gitu. Nah, ini utang aja deh, mana sih yang pintar itu apa tulis utang? Tapi kita berapa sih? Kasihan deh Mbak Ani. Ya waktu ketemu saya, Ibu kenapa sih aku disuruh jadi lagi? Coba kasihan nggak? Mbak, demi bangsa dan negara Mbak, Yun sangat. Udah dia diem. Terus dia, aku dibilang gitu, aku pergi ke kuburan orang tua. Aku nangis geruk-geruk. Nah ngokok. Nanti kalau Mbak Ani, ngapain aku diomongin kayak gitu-gitu? Dan beliau dijadikan ex officio diberi. Nggak terus kan, ya bener no. Ya itu kan, nah tapi coba deh dikit. Ayo, siapa orang yang ngerti sekarang keadaan keuangan? Boleh sebut nama ke saya nyari aja sampai kucing. Panggil Pak. Pak, ini saya Menteri Keuangan saya, Pak Mudiono. Saya diskusi. Pak Jaton, karena kan dianggap kita itu zakon kabinet, wah keren. Aku bilang, Mas tolong ini, siapa yang kira-kira bisa diusulkan sebagai Menteri Keuangan? Waduh, aku udah mikir Mbak, pusing aku. Lah kok pusing Mbak, aku ya tambah pusing loh. Kalau beliau kan ngomong jawab. Artinya apa?
kalau nggak kejadian nih bayar utang, ntar dia tanya aja sendiri. Tapi saya terus terang begini, kawan. Nah, terus ini Pak Sukidi itu ada, terus menyerukan betapa bahayanya watak kekuasaan otoriter populis dengan ambisi kekuasaan yang begitu tinggi. Sampai Butet aja, aku bilang sama Mas Butet, perlu main-main politik. Lah saiki ya perlu seniman yo main politik Pak. Sekarang nonton terus, nonton terus, apa isinya? Terus kan, ngomong saya tahu kan gitu. Ini ojo nguntar negara. Sampai civil society tadinya kan bungkem pikir kita negara apa aku sing duit iki yo. Iya, ngomong aja. Akhirnya mulai daripada ngikut bersuara, alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan menyerah, sama seperti saya. Yuk, ketika itu tuh ada deh sekarang dikeluarin saya sendiri ya. Saya waktu itu udah tuli itu, bukan udah anak-anak itu kan cinta. Terus udah gitu ada ngomong juga ya, betapa saya bangga anak-anak itu saya PDI kasihan deh tentara tuh pada lemes. Lalu kamu tahu ada lemes makanannya yang dikasih itu basi. Oh masuk kan kita masak ya di JPP itu kita kan masak iya ibu kita kan masak, boleh nggak kasih makanan ke mereka? Boleh, kenapa? Terus aku bilang, oh baik amat kamu ya, kata ibu mesti gitu. Lah kita kan yang dikurung sama mereka, kali nanti ditembak, ya biarin aja, kita kasih kebaikan juga. Jadi lucu toh, udah gitu ada nih, ibu ada yang ngomong bisa nggak beliin odol sama itu sikat gigi. Lah ngapain lu ngurusin tuh anak-anak saya pakai odol sikat gigi? Mereka kan disuruh jaga terus, nggak bohong. Mereka bilang belum gosok gigi, kan tahu baunya. Ini pengalaman saya sebagai ketua umum partai, tahu kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah, karena kami itu bonding, tahu nggak? Hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan HUT ini apa? Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ toh. Saya suruh tahu sampai. Oh Pak Utut. Apa ketua fraksi. Terus aku tuh mikir. Aku bilang Mas tuh, aku diundang ke Golkar. Terus engkau aku murang. Apa cengak sendiri loh. Iya, karena aku dimusuhi sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata saudara ibu ini aja deh. Apa namanya? Delegasikan. Nah, siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Saya nggak apa ya, sebagai tamu nggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren nggak? Ayo jangan diam Pak Mahfud. Kasih itu gue jempol gitu loh. Betul nggak? Ini iya pusing saya. Hanya untuk sampai yang banyak yang bilang, itu gabung lah, nah gabung kok dapetnya apa? Presiden belum masuk gabung, udah nih. Jangan pilihan nanti
karena nanti Haji yang lain bilang dia datang belakangan, jadi nggak bisa dapat 2 atau 3, 1 aja deh gitu. Udah gitu dicariin yang paling jelek aku. Ini bukan ya sedikit. Negara ini coba masuk nggak nama yang memerdekakan republik dengan jiwa raga itu. Aduh, jangan takut, itu juga manusia kok. Juga apa sih? Nggak ada deh yang bakal abadi. Aduh, iya. Nah, saya aja juga pensiun jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, cuma nggak boleh pensiun. Aku kan bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil. Katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Itu ya yang keren apa sih ya? Tepuk tangannya. Saya setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini yang 2 kaki. Ya kalau berdua ini udah tahu, tapi ya jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah. Udah, soalnya nanti bikin nangis.